Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Latifah dengan NIM 080203206060. Pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu logika. Soal nomor 1, jelaskan apa itu logika, logika alamiah, dan logika akademis, serta contohnya. Kata logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, kemudian membentuk kata logikos, yang memiliki arti suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diungkapkan dengan kata-kata suatu bahasa. Sedangkan secara istilah atau terminologi, logika ialah sebagai ilmu yang mempelajari jalan pikiran seseorang yang dikemukakan atau dinyatakan dalam bahasa. Logika alamiah ialah suatu logika kinerja dari akal budi manusia yang selalu berpikir secara cermat, tepat, dan lurus. Logika alamiah sudah ada saat manusia itu dilahirkan, sehingga logika bersifat murni. Logika ilmiah atau logika akademis merupakan cara berpikir yang tepat dan teratur sesuai dengan peraturan dan kebenaran mengenai cara berpikir. Maka logika ilmiah ini akan membuat akal budi manusia bekerja secara lebih tepat, cermat, lebih teliti, dan lebih lurus. Logika ilmiah inilah yang berguna untuk menghindari kesalahan dalam pemikiran terhadap sesuatu, sehingga kesalahan dapat dikurangi. Logika ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu logika formal dan logika material. Contoh dari logika: terlambat masuk kelas karena bangun kesiangan. Logikanya, agar tidak bangun kesiangan, kita bisa menghidupkan alarm atau meminta tolong orang tua untuk membangunkan kita, sehingga kita bisa bangun pagi dan tidak terlambat. Soal nomor 2, jelaskan secara singkat apa itu definisi, cara membuatnya, dan buatlah satu contohnya. Definisi berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata definitio, yang memiliki arti penentuan arti atau pembatasan. Menurut KBBI, arti dari definisi ialah penjelasan mengenai ciri-ciri maupun konsep tentang sesuatu yang menjadi dasar pokok permasalahan sebagai studi kasus. Apabila ingin membuat suatu definisi, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membatasi arti dari suatu pengertian. Berikut ini penjelasannya. 1. Deskriptif. Metode ini dengan cara menggambarkan bentuknya yang mencolok secara rinci. 2. Analitik. Metode ini digunakan dengan cara menguraikan bagian-bagian dari suatu objek. 3. Kausalitas, yaitu dengan cara menerangkan asal-usul dari suatu objek. Setiap definisi harus mempunyai dua bagian, yaitu 1. Sesuatu yang akan didefinisikan, yang dikenal dengan istilah definiendo. 2. Penjelasan yang menjelaskan sesuatu tersebut, yang dikenal dengan istilah definiens. Contohnya, universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademis dalam berbagai bidang. Soal nomor 3, jelaskan apa kodiah dan bagian-bagiannya secara sederhana dengan contohnya. Kodiah adalah pernyataan yang sempurna, yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Dari kemungkinan tersebut, manusia akan mengambil keputusan untuk dibuktikan kebenarannya. Kodiah memiliki dua bagian, yaitu kodiah hamiyah dan kodiah syartiyah. 1. Kodiah hamiyah, yaitu kodiah yang di dalamnya mengandung hukum yang menghubungkan suatu mufrad dengan mufrad lainnya. Adapun kodiah hamiyah ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kuliah atau keseluruhan, yaitu kodiah yang maudhu'nya berupa lafaz kuli yang mengandung penjelasan secara langsung berlakunya putusan kepada setiap individu atau subjek. Contohnya, semua yang bernafas akan mati. 2. Juz'iyah atau sebagian, yaitu kodiah yang maudhu'nya berupa lafaz kuli dan menggunakan kata kuantitas yang menjelaskan berlakunya putusan bagi setiap individu atau subjek. Contohnya, sebagian alam itu ada yang hidup. 3. Syakhsiyah atau pribadi, kodiah yang subjeknya berupa pribadi tertentu. Contohnya, Raka mahasiswa yang cerdas. 4. Mahmulah atau tanpa kata kuantitatif, yaitu kodiah yang maudhu'nya berupa lafaz kuli
dan tidak menggunakan kata yang menjelaskan berlakunya keputusan kepada setiap individu atau subjek. Contohnya, orang saleh itu membaca Al-Quran. Yang kedua, Qadhiyah Syartiyah, yaitu maudhu yang dinamakan muqaddam atau yang di depan dan tempat unsur mahmul yang dinamakan tali yang mengiringi. Qadhiyah Syartiyah dibagi menjadi dua, yaitu satu, Qadhiyah Syartiyah Muttasilah, yaitu Qadhiyah Syartiyah di mana antara muqaddam dan talinya terkait erat atau terpisahkan. Contohnya, jika matahari terbit, siang datang, termasuk mujabah atau kalimat positif. Contoh kedua, tidaklah, jika matahari terbit, hari gelap, contoh salibah atau kalimat negatif. Yang kedua, Qadhiyah Syartiyah Munfasilah, yaitu muqaddam dan talinya ada atau tidak ada pertentangan atau perbedaan. Contohnya, sesuatu itu ada kalanya binatang dan ada kalanya bukan binatang. Dan tidaklah sesuatu itu ada kalanya logam dan ada kalanya emas. Soal yang keempat, cara membuat kesimpulan dan contohnya. Ada beberapa cara dalam membuat kesimpulan, yaitu 1. Baca dan pelajari semua paragraf yang disebutkan dari awal hingga akhir paragraf. Dengan membaca dan memahami isi dari tiap paragraf, maka akan mempermudah dalam pembuatan kesimpulan. Yang kedua, menentukan ide utama atau poin dari setiap paragraf. Dan yang ketiga, tentukan kesimpulan berdasarkan ide utama yang dibahas dalam kalimat bacaan dan paragraf yang disajikan. Contohnya kesimpulan. Ada dua, yaitu penyimpulan langsung dan penyimpulan tidak langsung. Contoh dari penyimpulan langsung yaitu Rani memberitahu kepada Salsa bahwa seluruh teman kelasnya pasti mengerjakan tugas yang diberi oleh dosen. Dari informasi tersebut, Salsa dapat menyimpulkan bahwa seluruh teman kelas Rani tidak ada yang tidak mengerjakan tugas. 2. Contoh penyimpulan tidak langsung. Proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Fotosintesis terjadi karena adanya tumbuhan hijau. Kesimpulannya, jika banyak penebangan pohon dan tidak ada penghijauan atau penanaman pohon kembali, maka oksigen akan berkurang. Sekian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.